Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin mempresentasikan tentang memahami ancaman data forgery dan solusi perlindungan di era digital. Sebelum mulai, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Ahmad Haitami Hatta, lalu teman saya ada Zulfikar Ramazan, Ensofian Fajri, Vivi Ardianto, dan Teguh Ali Firmansyah. Kita next. Oke, pertama itu apa sih data forgery? Data forgery itu atau pemalsuan data merupakan pemalsuan ataupun tindak pidana berbentuk memasukkan ataupun meniru secara tidak legal dengan maksud kurang baik buat merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Kejahatan ini biasanya dituju pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa kejahatan atau tindak pidana pemalsuan data adalah suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengubah data yang sudah ada atau dokumen asli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu cybercrime pada data forgery. Tindakan kejahatan komputer yang mengancam untuk melakukan tindakan tidak benar yang memanfaatkan pengguna sistem berbasis komputer untuk melakukan tindak kecurangan dan pencurian. Salah satunya contohnya ialah seorang dapat memanfaatkan kartu yang merupakan milik orang lain untuk melakukan kegiatan berbelanja di situs-situs online. Pembobolan rekening nasabah bank melalui internet merupakan kasus sering yang terjadi. Kejahatan cyber atau cybercrime semakin marak terjadi, bahkan kerugian ditemukan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2017, kerugian akibat kejahatan cyber dilakukan ke Internet Crime Compliance Center mencapai 1,4 miliar US dollar. Nilai kerugiannya terus meningkat sehingga mencapai 6,9 miliar US dollar pada 2021. Rata-rata peningkatan nilai kerugian akibat kejahatan dunia maya tercatat sebesar 51,7% per tahun. Selama 5 tahun terakhir, SC3 telah menerima rata-rata 552.000 pengaduan per tahun. Aduan tersebut berupa penipuan internet yang mengakibatkan korban di seluruh dunia. Oke, selanjutnya di sini ada peluang cybercrime dalam operasional perbankan. Yang pertama ada Toposite, keylogger, sniffing, brute force attacking, web device, email spamming, denial of service, virus worm trojan, risk record. Oke, di sini saya ingin menjelaskan dulu bagian peluang cybercrime dalam operasi perbankan. Yang pertama itu ada tip Deposite. Deposite itu dalam kegiatan ini pelaku membuat situs palsu yang sama persis dengan situs aslinya. Apabila korban salah mengetikkan alamat atau situs dan masuk ke dalam situs palsu tersebut, maka pelaku dapat memperoleh informasi user dan password untuk dimanfaatkan dan dapat merugikan korban. Lalu ada keylogger atau keystroke, yaitu kejahatan ini biasanya terjadi pada tempat dengan akses internet umum. Dalam program ini merekam apa saja yang diketik oleh user dan memanfaatkan data penting seperti ID maupun password untuk melacakkan aksi kejahatannya. Lalu ada sniffing. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan user ID dan password melalui pengamatan paket data yang lewat pada jaringan komputer. Lalu ada brute force attacking, yaitu usaha yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan ID dan password dengan mencoba kombinasi yang mungkin. Yang kelima ada web device system exploitation. Aksi kejahatan ini dengan tujuan mengganti tampilan awal suatu situs web device ini. Lalu yang keenam ada email spamming, yaitu mengirimkan email spam yang iklan produk dan sejenis pada alamat email seseorang. Ya. Ketujuh ada denial of service, yaitu membanjiri data dalam jumlah besar dengan tujuan melumpuhkan sistem target. Yang delapan ada virus worm trojan. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan virus untuk melumpuhkan sistem komputer, memperoleh data-data dari sistem korban, dan mencemarkan nama baik pembuat perangkat lunak tersebut. Lalu kesembilan dari risk recon, yaitu perusahaan keamanan cyber di bawah Mastercard melakukan studi terhadap 1.000 kasus serangan ransomware Strip yang dimungkinkan di seluruh dunia selama periode Januari 2016 sampai November 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas serangan 17% ditujukan ke sektor industri layanan, kesehatan seperti rumah sakit, dan klinik.
Oke, lalu ada tindak kejahatan dalam perbankan. Itu ada skimming, hacking, malware, phishing, dan carding. Jadi pada skimming itu merupakan cara yang digunakan untuk mencuri informasi nasabah pada saat bertransaksi menggunakan ATM. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut yaitu alat skimmer yang berguna untuk merekam strip elektronik pada kartu ketika nasabah menggunakan ATM, kamera sembunyi, dan keypad yang merekam aktivitas nasabah ketika sedang memasukkan PIN pada ATM. Lalu kedua ada hacking. Hacking merupakan tindak kejahatan dalam mengakses sistem komputer tanpa hak. Hacker merupakan sebutan untuk pelaku yang secara tampil memiliki kemampuan untuk melakukan aksi kejahatan publik. Sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah yang sering digunakan terhadap tindak masuk ke dalam suatu komputer tanpa otoritas disebut hacking. Lalu ketiga ada malware. Malware atau malicious software merupakan software yang tidak diinginkan oleh komputer yang biasanya digunakan untuk mencuri data informasi hingga merusak sebuah sistem komputer. Malware dapat disebabkan melalui USB drive dan melalui jaringan internet. Komputer yang sistemnya terinfeksi oleh malware melalui USB drive biasanya tidak memiliki pengaman seperti antivirus sehingga dengan mudah masuk ke dalam sistem komputer. Lalu keempat ada phishing. Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan internet yang disebut identity theft atau pencurian identitas. Metode ini, kejahatan ini melalui pengiriman email palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan maupun organisasi dengan mengatakan bahwa pengirim adalah identitas yang sah. Email yang dikirim dengan tujuan menipu penerima agar memberikan informasi mengenai penerima. Yang terakhir ada carding atau credit card fraud, merupakan bentuk kejahatan pencurian theft dan kecurangan fraud yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan mencuri kartu kredit atau membuat kartu kredit palsu dengan tujuan untuk membeli barang secara ilegal terhadap beban rekening dari pemilik kartu kredit yang asli atau untuk menarik dana secara ilegal dari suatu rekening bank milik orang lain. Ya, jadi segitu penjelasan mengenai peluang cybercrime dalam operasional perbankan dan tindak kejahatan dalam perbankan. Oke, selanjutnya ini ada contoh kasus data bagian yang akan dijelaskan oleh Zulfikar Ramazan. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya Zulfikar Ramadan dengan NIM 192000829. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari data forgery. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, aplikasi Mobile Banking Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan yang disebabkan oleh maintenance yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Namun ada indikasi dari Herusu tadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, bahwa gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh serangan cyber atau ransomware. Pada tahun 2022, BSI telah mendeteksi 1.767 upaya phishing atau social engineering terhadap nasabahnya. Selain itu, terdapat 232 kasus kecurigaan skimming di jaringan ATM Prima dan 64 kasus di jaringan ATM bersama. Pada 8 Mei 2023, nasabah BSI mengeluhkan layanan yang tidak dapat digunakan, termasuk BSI Mobile, mesin ATM, dan transaksi melalui teller di kantor cabang bank. Pada tanggal 9 Mei, manajemen BSI meminta maaf atas ketidaknyamanan ini melalui akun Instagram resmi mereka, dan Corporate Secretary menyampaikan permohonan maaf resmi. Meskipun sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih, layanan BSI Mobile masih mengalami kendala pada 10 Mei dan pada 11 Mei. Direktur utama BSI yaitu Heri Gunardi menuding serangan cyber sebagai penyebab gangguannya. Lalu pada 12 Mei, BSI menyatakan bahwa gangguan tersebut tidak menyebabkan penarikan uang secara serentak dalam jumlah besar, dan Heri memastikan keamanan dana dan data nasabah meskipun ada dugaan 46 serangan cyber. Pada 13 Mei, media sosial dihebohkan oleh tweet dari akun @drugtracker_int yang menyebut kelompok peretas ransomware Lockbit 3.0 sebagai pelaku serangan terhadap sistem layanan perbankan BSI. Ancaman ransomware tersebut melibatkan penyebaran 1,5 terabyte data nasabah jika permintaan mereka tidak dipenuhi hingga batas waktu pada 16 Mei 2023 pukul 4 pagi.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan perbankan meningkatkan mitigasi terhadap potensi gangguan dan tim pengawas dan pemeriksaan IT OJK dan BI atau Bank Indonesia berkoordinasi memulihkan pelayanan BSI dengan cepat. Selanjutnya adalah faktor penyebab BSI mengalami serangan cybercrime. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor lain yang dapat menyebabkan peretasan sistem keamanan cyber Bank Syariah Indonesia diantaranya yaitu sumber daya manusia atau SDM-nya yang belum berkompeten serta kebijakan pengadaan sistem teknologi berdasarkan konsultan yang tidak terintegrasi. Peretasan yang terjadi oleh BSI berasal dari komputer-komputer di mana masih lemahnya sistem keamanannya. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Komarudin Hidayat sebagai Komisaris Independen BSI mengakui bahwa BSI mengalami serangan cyber. Terganggunya layanan di BSI disebabkan akibat ulah hacker dengan menyusulkan sebuah ransomware. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sini yang pertama saya astagfirullahaladzim. Saya Rifki Arif Duyanto dengan NIM 19/2026. Di sini saya akan menjelaskan upaya Bank Syariah Indonesia dalam melindungi nasabah dari serangan cybercrime. Di sini ada 6 upaya, yaitu yang pertama sistem keamanan yang terintegrasi, menerapkan teknologi keamanan tinggi termasuk firewall, enkripsi data, deteksi intrusi, dan perangkat lunak keamanan terbaru guna mengamankan infrastruktur TI dari serangan cyber. Menerapkan sistem autentikasi multifaktor atau yang disebut MFA yang membutuhkan lebih dari satu metode verifikasi, misalnya sandi, kode OTP, untuk memastikan keamanan akses pengguna. Di sini yang kedua, pendidikan keamanan cyber bagi nasabah. Mengedukasi nasabah melalui kampanye, seminar, dan publikasi online mengenai praktik keamanan cyber, cara mengenali upaya penipuan atau phishing, social engineering, dan tindakan pencegahan yang harus diambil, memberikan peringatan kepada nasabah tentang potensi ancaman cybercrime melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, website, atau pesan dalam aplikasi perbankan. Yang ketiga, monitoring aktif dan deteksi dini. Melakukan pemantauan secara terus-menerus pada aktivasi transaksi untuk mendeteksi pola aneh atau transaksi yang mencurigakan yang dapat mengindikasi adanya serangan cyber. Menerapkan algoritma deteksi anomali untuk memonitor aktivitas nasabah dan mendeteksi perubahan perilaku yang tidak biasa yang bisa mengindikasikan akun yang diretas. Yang keempat, respon cepat dan penanganan insiden. Pembentukan tim respon terpadu yang terlatih untuk menangani insiden keamanan cyber dengan cepat dan efisien, menyalin dan menempelkan query diri. Mempersiapkan rencana darurat yang jelas untuk menangani serangan cyber, termasuk prosedur isolasi, pemulihan sistem, dan perlindungan terhadap data nasabah. Yang kelima, pembaruan sistem dan pengetahuan keamanan. Memastikan sistem dan perangkat lunak selalu terupdate dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi celah keamanan yang telah diketahui. Mengadakan pelatihan dan peningkatan pengetahuan internal bagi karyawan tentang risiko keamanan cyber dan taktik yang digunakan oleh penjahat cyber. Dan yang terakhir, kerjasama dengan otoritas keuangan dan pihak eksternal. Berkolaborasi dengan otoritas jasa keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keamanan cyber lainnya untuk mendapatkan pedoman terkini dan berbagi informasi terkait ancaman keamanan. Melakukan audit rutin oleh pihak eksternal atau ahli keamanan cyber untuk mengevaluasi keamanan sistem, menemukan celah keamanan yang perlu diperbaiki. Next. Dan selanjutnya, motif serangan cybercrime. Yang pertama, keuntungan finansial. Salah satu motif yang mungkin untuk meminta uang tebusan atau ransom dari BSI atau dari Bank Syariah Indonesia sebagai akibat dari penyerangan ransomware yang mengenkripsi sistem mereka. Pelaku serangan mungkin berharap untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan meminta uang tebusan agar sistem kembali berfungsi normal. Selanjutnya, mencuri informasi pribadi dan keuangan. Pelaku serangan mungkin juga memiliki tujuan untuk
mencuri informasi pribadi dan keuangan dari nasabah Bank Syariah Indonesia. Dalam beberapa kasus serangan cyber, pelaku melakukan serangan guna mendapatkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, atau informasi kartu kredit yang dapat dijual atau digunakan kejahatan lebih lanjut seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Yang terakhir, gangguan perusakan. Terkadang serangan cyber yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengerusakan dan gangguan yang disengaja. Pelaku serangan memiliki notif untuk mengganggu layanan perbankan, merusak reputasi bank, atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi nasabah serta institusi terkait. Baik, saya Muhammad Sofyan Fajri dengan NIM 192087 ingin melanjutkan presentasi dengan pembahasan solusi pencegahan data forgery. Jadi solusi-solusi dari pencegahan forgery itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, implementasi sistem keamanan data yang kuat. Yang kedua, verifikasi dan validasi rutin. Yang ketiga, ada kebijakan keamanan data. Yang keempat, ada pelatihan dan kesadaran pengguna. Yang kelima, ada kolaborasi dengan pihak keamanan cyber. Lalu saya ingin menjelaskan apa itu dari 5 hal tersebut, solusi-solusi dari pencegahan data forgery ini. Tadi yang pertama, implementasi sistem keamanan data yang kuat, yaitu melindungi data dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat saat penyimpanan dan pengiriman data untuk mencegah akses yang tidak sah. Memanfaatkan tanda tangan digital untuk memvalidasi integritas data, memastikan bahwa data tidak diubah tanpa izin. Jadi itu penjelasan dari implementasi sistem keamanan data yang kuat. Yang kedua ada verifikasi dan validasi rutin. Apa sih itu verifikasi dan validasi rutin? Yaitu memastikan keaslian sumber data dengan melakukan verifikasi pada setiap titik masuk data ke dalam sistem. Menerapkan proses validasi otomatis yang ketat pada data yang masuk dan keluar dari sistem untuk mendeteksi adanya perubahan atau manipulasi. Lalu yang ketiga, ada kebijakan keamanan data. Kebijakan keamanan data itu sendiri memiliki kebijakan yang jelas dan ketat terkait manajemen dan perlindungan data, serta menjalankan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Pertimbangan untuk menggunakan teknologi blockchain yang memiliki sifat terdesentralisasi dan tidak bisa dimanipulasi untuk meningkatkan keamanan data. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari pelatihan dan kesadaran pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya integritas data, tanda-tanda pemalsuan data, dan langkah-langkah pencegahannya. Mengedukasi pengguna sistem terhadap risiko pemalsuan data dan cara melaporkan jika menemukan kejanggalan pada data yang mereka tangani. Dan yang terakhir, definisi dari kolaborasi dengan pihak keamanan cyber, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya integritas data, tanda-tanda pemalsuan data, dan langkah-langkah pencegahannya, mengedukasi pengguna sistem terhadap risiko pemalsuan data dan cara melaporkan jika menemukan kejanggalan pada data yang mereka tangani. Jadi itu adalah pembahasan dari solusi pencegahan data forgery. Yaitu ada 5 solusi yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya, dasar hukum data forgery ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Yang pertama, ada di pasal 27 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menghapus, menambah, menyebarkan, atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat palsu dan atau menyesatkan dengan tujuan tertentu, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar.
Itu dari pasal 27 ayat 3. Lalu dari pasal 28 ayat 1 yaitu eh, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang untuk diaksesnya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Dan pasal yang terakhir ada di pasal 30 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan itu semua ada di dasar hukum data forgery yang sudah saya jelaskan, ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE, ada tiga pasal yang sudah saya jelaskan barusan, dari pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, dan pasal 30. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tengku Aldi. Berikutnya saya, Ketua Dipitmasa dengan NIM 19200 999 akan menjelaskan penanggulangan global. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama internasional, membentuk kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia untuk berbagi informasi terkait ancaman cyber, intelijen keamanan, dan faktif terbaik dalam menanggulangi kejahatan cyber. Mendorong pembentukan lembaga dan forum keamanan cyber global yang memungkinkan negara-negara untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkoordinasi dalam menangani serangan cyber secara kolaboratif. Yang kedua, ada standar keamanan dan kebijakan global. Mengembangkan standar global untuk keamanan cyber yang diterima secara internasional untuk meningkatkan kualitas keamanan sistem di berbagai negara, menentukan kebijakan pelindungan data yang mengatur dan melindungi data secara seragam di berbagai negara. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan keamanan, menyelenggarakan program pelatihan global yang melibatkan para ahli keamanan cyber untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam menangani serangan cyber kepada praktisi dan pelajar di seluruh dunia. Yang ketiga, kerjasama publik privat, membangun kemitraan strategis untuk pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga non-pemerintahan dalam menangani serangan cyber serta berbagi sumber daya dan informasi yang relevan. Selanjutnya ada 4 lagi. Yang pertama ada investigasi dan penegakan hukum, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan berbagai negara untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan cyber secara lintas batas. Yang kedua, inovasi teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi keamanan cyber yang inovatif serta berkelanjutan untuk menanggulangi serangan cyber yang semakin canggih. Yang ketiga, respon terhadap insiden, menyiapkan secara darurat global yang terkoordinasi untuk merespon serangan cyber yang masif atau global yang dapat mempengaruhi banyak negara secara bersamaan. Yang keempat, pembentukan pusat respon terpadu atau CSIRT, membentuk pusat respon keamanan informasi dan jaringan CSIRT, Computer Security Incident Response Team global atau regional. Pusat ini akan menjadi titik pusat untuk koordinasi dan respon terhadap insiden keamanan cyber yang melibatkan banyak entitas dari berbagai negara. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kelompok 3 ini mengenai kejahatan cyber atau data forgery terbagi menjadi ini.
Cybercrime termasuk data forgery merupakan ancaman serius yang berkembang pesat di era digital saat ini. Contoh kasus seperti serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI tidak hanya faktor eksternal seperti peretasan saja, tetapi masalah internal seperti ketidaksesuaian sistem, permasalahan perangkat keras, dan kelemahan SDM yang berperan dalam kejadian tersebut. Beberapa faktor penyebab kegangguan layanan BSI yang diketahui mencakup serangan cyber, kelemahan perangkat keras, serta tidaknya sistem backup yang berfungsi dengan baik. Faktor internal seperti kurangnya keberhasilan integritas sistem, serta kurangnya keahlian SDM dalam menghadapi ancaman cyber juga turut berperan dalam menimbulkan masalah. Dalam konteks global, penanggulangan cybercrime memerlukan kerjasama lintas negara, standar dan kebijakan keamanan global, pelatihan keamanan yang luas, serta kerjasama publik swasta yang kuat. Investasi dalam inovasi teknologi, respon terhadap insiden secara cepat, dan pembentukan pusat respon terintegrasi juga penting untuk menghadapi ancaman cybercrime secara efektif. Oke. Oke Aldi, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, sekian dari kelompok kami atas dalam memaparkan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.